Shitanhun atau Fearless Battle Spirit kemarin sempat rilis karena ada sedikit kendala guys. Jadi rilisnya hari ini. Nah, jadi hari ini kita menyaksikan Shinan dan teman-temannya akan bertarung satu sama lain karena mereka terkena ilusi dan dikendalikan. Apalagi sialnya Shinan tertusuk dan ujung-ujungnya meninggoy guys. Pemeran utama kita meninggoy kok bisa ya guys? Apakah ini akhir dari episodenya? Berdasarkan part terakhir, ini semua terjadi karena Shinan dan teman-temannya dihadapkan dengan formasi jebakan yang sangat banyak. Di sana juga terdapat batu spiritual yang jumlahnya sangat banyak. Oleh itu, Shinan menyuruh Putri Miao dan Pencong untuk menutup kedua mata. Karena teknik digunakan akan rahasia nih. Ya ternyata guys, mereka berdua dijebak. Dimana ketika mereka nutup mata, Shinan membuka formasinya dan mengambil semua batu spiritual yang ada di sana. Putri Miao sempat kesal, tapi yang ngerjain duluan itu justru adalah dia ya kan. Pada akhirnya mereka melewati beberapa lantai dan sampai ke sebuah ruangan yang cuma terdapat kotak kayu di tengahnya. Itu kemungkinan adalah harta karun. Ketika si Putri Miao ingin maju mengambilnya, tiba-tiba dia terhempas dari kotak itu. Dan muncul sebuah formasi misterius yang aktif guys. Di cara tiba-tiba muncullah seseorang yang menganggap kalau Putri Miao itu nggak sopan. Shinan menduga kemungkinan mutiara-mutiara tadi sudah melahirkan roh Adarva ini guys. Putri Miao meminta roh artefak tersebut untuk diberikan kotak kayu kepadanya. Yang berjanji 100 tahun lagi akan membuatnya meningkat menjadi roh artefak kaisar. Tapi Pencong menghampiri Putri Miao, menegaskan kalau roh artefak itu gak bakal setuju guys. Karena setiap artefak raja yang sudah melahirkan roh, pastinya roh itu sudah melampaui roh artefak kaisar. Lalu roh itu memperkenalkan dirinya yang bernama Chiu Chun. Jika mereka ingin mengambil kotak kayu ini, maka mereka harus menjadi penerusnya terlebih dahulu. Putri Miao menjadi kepo dong, gimana cara menjadi penerus coba? Nah, yang boleh menjadi penerus di sini hanyalah satu orang. Yang berarti, hanya ada satu orang yang boleh keluar dari sini hidup-hidup. Waduh, mereka bertiga terkejut dong. Putri Miao mengurungkan niatnya dan tidak ingin menjadi penerus. Tapi dia tetap ingin mengambil kotak kayu. Sang putri bergegas maju pengen mengambil sendiri. Dia berusaha menarik kotak kayu sekuat tenaga. Tapi sang kotak kayu sedikit pun tidak bergerak. Kotak kayu itu malah menyerap energi spiritual milik Putri Miao sampai membuat dia terluka guys. Chiu Chun menyaksikan itu mencoba menenangkan dia. Putri Miao sudah mengalami kerusakan esensi, jadi dia menasihatinya agar tidak menggunakan kekuatannya dulu, supaya tidak memperparah lukanya. Tapi Putri Miao tetap tidak peduli guys. Soalnya dia datang ke sini untuk obat yang Mintuansu agar bisa mengobati luka. Ternyata selama ini Putri Miao sedang terluka ya guys. Jadi bisa dikatakan dia itu masih belum mengeluarkan seluruh kekuatan. Melihat sang putri yang kewalahan, Pencong memadatkan kekuatannya dan menyerang Chiu Chun. Dengan mudah Pencong dihempaskan. Shinan tidak pengen diam membantu sang putri agar memaksa mencabut kotak kayu itu. Chiu Chun menjadi bingung guys. Kenapa orang-orang ini sangat keras kepala coba? Dia menggunakan kekuatannya dan menghempaskan mereka berdua. Gak cuma itu, dia juga mulai memadatkan kekuatan menegaskan akan memulai ujian. Jadi seperti yang dia katakan sebelumnya, hanya ada satu orang saja yang bisa hidup dan berhasil keluar dari sini. Dalam dari itu, mereka bertiga pun diteleportasikan ke suatu tempat. Ternyata mereka diteleportasikan ke sebuah hutan yang sangat luas. Pencong juga dihipnotis dan menjadi tidak terkendali. Dia maju menyerang, menegaskan dia pengen dirinya lah yang hidup dalam ujian kali ini guys. Putri Miao menyuruh Shinan agar mundur dan mengeluarkan senjata bola sabit. Pencong pun dihempaskan, membuat Pencong semakin murka dong. Memeretkan kekuatan petir dan menyerang sang Putri Miao dengan petir-petirnya.
Mudah sekali bagi sang putri untuk menghindari semua petir itu. Dia membalas menyerang melukai Pencong. Semakin murka tentunya guys, kembali memadatkan kekuatan petir. Tapi yang kali ini jauh lebih besar. Putri Miao yang tidak takut menggunakan senjata bola sabit lagi untuk menahan serangan petir itu. Tapi Pencong terus meningkatkan kekuatan. Petirnya tadi kecil sekarang malah semakin besar. Kadang berbalik Putri Miao malah makin kesulitan. Tapi sang putri tetap tidak menyerah begitu saja. Mengerahkan kekuatannya dan menghancurkan formasi petir. Namun tubuhnya kembali lemas. Melihat itu Pencong pun tersenyum lebar guys. Memadatkan kekuatan dan menghancurkan senjata bola sabit dari sang putri. Gak cuma itu, dia mulai maju, melancarkan auma singa miliknya agar si putri dan Cina terganggu. Putri Miao tidak mau menyerah mengeluarkan pelindung dalam menahan serangan itu. Tapi karena tubuhnya yang mulai melemah, pelindung itu pun dihancurkan dengan mudah oleh Pencong. Dia mempaskan si Putri Miao dari sana. Bahkan dia juga mulai mengurus sang putri menggunakan formasi petir yang menyambarnya guys. Dan tuar, apa yang terjadi? Secara tiba-tiba si Pencong tertusuk oleh pecahan senjata bola sabitnya sang putri. Ternyata diam-diam putri melesatkannya dari belakang guys. Alhasil itu membuat Pencong kesulitan dan berakhir meninggoy. Tapi kondisi dari Putri Miao juga lemas dan mulai kehabisan tenaga nih. Wah buruk. Sinan tentu berada di sana menghampirinya dan ingin membantunya untuk bangun. Si putri menyuruh Sinan agar segera pergi dan menjadi satu-satunya pewaris. Karena yang bisa selamat itu cuma satu orang. Tapi Cina tidak tertarik untuk menjadi pewaris guys. Dia malah pengen menyelamatkan sang putri dan keluar dari pavilion ini. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba Cina tertusuk oleh sebuah pedang. Hah? Ternyata itu adalah perbuatannya Putri Miao. Dia melakukan hal itu karena dia sangat membutuhkan obat Tuan Xu. Waduh, malah dikhianati guys. Pada akhirnya sang putri pun bergegas pergi dari sana. Aduh kacau nih. Setelah itu Cina pun terbangun di kesadaran spiritualnya. Dia melihat di hadapannya ada sebuah mata kiri milik roh dewa perang. Tanya sampai situ, sang mata kiri juga berbicara guys. Cina penasaran di manakah kedua temannya berada. Tapi mata itu tidak menjawab, hanya membalas manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kejayaan. Sampai-sampai mereka tega melakukan apapun untuk itu. Cina gak peduli guys, dia malah lebih berfokus menemui sang Putri Miao lagi dan ingin menanyakannya secara langsung. Kenapa dia bertindak demikian? Jelas mendengar itu membuat sang mata menjadi marah. Menegaskan Cina ini tidak pantas menjadi penerus dari Dewa Perang. Karena dia dianggap sangat lemah bahkan kalah dengan perasaannya. Padahal kekuatan Dewa Perang itu sangat besar dan bisa menghabisi semua lawan. Atas nama Dewa Perang, mata tersebut pun masuk ke dalam mata kirinya Cina dan menegaskan dia bakal mencabut gelar Dewa Perang dari Cina. Wow, berarti kekuatannya cabut dong guys, bencana nih. Apakah kekuatannya bakal dihilangkan atau seperti apa? Di sisi lain, ternyata Putri Miao sedang bersama Pencong menelusuri tempat itu. Hah? Ini kira Pencong udah meninggoy? Mereka bingung karena tempat ini sangat luas. Tapi karena terpisah, pada akhirnya sang putri memutuskan untuk mencari kemanakah Cina terlebih dahulu. Gak lama dari itu, tiba-tiba di depan mereka muncullah sebuah energi spiritual yang sangat besar memancar ke langit. Putri yakin kalau itu Cina dan mereka pun segera ke sana.
Oh, berarti tadi yang Putri Mia bertarung dengan Pencong itu yang palsu guys, adalah ilusi. Ilusi sengaja ditampilkan di depannya Cina supaya dia goyah. Wah, wah, wah. Sebaliknya ternyata sang Putri sama Pencong tidak bertarung melainkan kerjasama. Gimana nih kelanjutannya nih? Apakah MC kita beneran meninggoy? Coba kita masuk ke bagian spoiler untuk part 62 yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Cina-nya diikat oleh roh dewa perang. Cina menduga kemungkinan roh dewa perangnya pengen mengambil alih tubuhnya guys. Tapi si roh dewa perang hanya menegaskan yang namanya dewa perang tidak membutuhkan teman. Biasanya teman itu malah hanya jadi beban. Contohnya kalau main game Mobile Legends dia dapat skor coklat, nah itu beban guys. Hahaha, canda ya. Kalau Cina bisa melepaskan persahabatan yang bodoh itu, maka dia pasti akan terus menjadi penerus dewa perang. Tapi Cina nggak mau guys. Walaupun memang roh dewa perang kuat, dia tidak mau menggunakannya demi kekuasaan. Sebenarnya dirinya bukanlah dewa perang sebenarnya. Yang berarti mungkin dewa perang itu bagian dari ilusi Ciucun nih. Apakah memang Cina benar-benar ngobrol sama dewa perang atau jangan-jangan itu hanya ilusi? Kita tunggu lagi di part 62 Cisha Janho nih guys. Atau Fearless Battle Spirit di hari biasa. Update lagi nanti untuk tonton selanjutnya dan pastinya